Febri Amelia Burian dari kelas 12 BIS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran demokrasi dan HAM yang terjadi di Indonesia dari mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12 dengan Ibu Guru Pembimbing Ibu RG. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang baik dalam saya mengkritik permasalahan tersebut, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang demokrasi dan HAM. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi terletak di rakyat. Dan HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, yang dimana hak-hak yang mendasar terletak pada setiap individu yang melekat sejak lahir. Baiklah, di sini saya mengangkat kasus, yaitu kasus Paniai. Peristiwa Paniai adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 2014 di Kabupaten Paniai, Papua. Peristiwa Paniai ini terjadi pada tanggal 7-8 Desember tahun 2014 yang berada di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, Indonesia. Kronologi terjadinya kasus Paniai ini adalah bermula dari teguran pemuda kepada seorang anggota TNI yang tidak menyalakan lampu mobil dan berujungkan pertengkaran dan penganiayaan. Dan esok harinya, masyarakat berunjuk rasa di lapangan Karel Gobay untuk menuntut pertanggungjawaban aparat, namun aksi tersebut direspon dengan penembakan. Adapun korban-korban dari peristiwa ini adalah 4 warga sipil tewas dan 21 orang lainnya terluka. Adapun penyelidikan kasus ini dimulai pada Desember 2021 dengan pemeriksaan terhadap 7 warga sipil, 18 anggota kepolisian, 25 anggota TNI, dan 6 pakar ahli. Adapun terdakwa di dalam peristiwa ini adalah Ishak 1 yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyelesaian dari kasus ini membutuhkan proses hukum yang transparan dan adil bagi keluarga korban dan bagi korban, sekaligus perbaikan institusi agar tidak terjadi lagi tindakan serupa. Dalam analisis berlandaskan Kristen, dapat kita terapkan beberapa prinsip. Yang pertama, keadilan dan martabat. Kristen mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dalam gambar Allah, seperti yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 27, dan berhak diperlakukan dengan hormat serta keadilan. Dengan demikian, penyelidikan yang adil dan hukuman terhadap pihak yang bersalah adalah langkah yang sangat penting. Dan yang kedua adalah kasih dan rekonsiliasi. Yesus mengajarkan kasih kepada sesama dan pengampunan. Namun, rekonsiliasi tidak berarti mengabaikan kebenaran. Proses pengungkapan kebenaran perlu dilakukan secara terbuka untuk memulihkan hubungan antara masyarakat. Yang terakhir adalah perdamaian dan pengampunan. Meskipun pengampunan adalah prinsip utama dalam kekristenan, keadilan tetap harus ditegakkan demi kedamaian jangka panjang. Gereja dan komunitas Kristen bisa berperan aktif mendampingi keluarga korban dan mendorong perbaikan struktural agar kasus serupa tidak terulang lagi. Pendekatan yang memadukan keadilan dan kasih dapat membantu menuntaskan permasalahan HAM ini, mendukung demokrasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia. Adapun nats Alkitab pendukung dari peristiwa ini tertulis di dalam Mika 6 ayat 8 yang berisikan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apalah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berperilaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan dan kesetiaan, nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat, terutama dalam menjaga hak-hak setiap individu. Yang kedua, tertulis di dalam Amsal 31 ayat 8-9. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah kepuasan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ayat ini mengajarkan agar kita berani bersuara untuk orang-orang yang haknya tidak dipenuhi atau yang mengalami ketidakadilan. Ayat ini menguatkan mereka yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirugikan. Nats Alkitab pendukung terakhir tertulis di dalam Yeremia 22 ayat 3. Beginilah firman Tuhan.
Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasannya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Ayat ini menentang kekerasan dan perampasan hak, serta menyerukan perlindungan bagi mereka yang lemah, termasuk larangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan dari contoh kasus pelanggaran demokrasi dan HAM yang terjadi di Indonesia berdasarkan prinsip iman Kristen. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.